Kabar baik menghampiri skuad Garuda jelang lawan Arab Saudi. Coach Justin akhirnya murka dengan Shin Tae-yong. Kevin Dix akhirnya membeberkan alasan memilih bergabung dan bermain dengan timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen itu menjalani debutnya bersama Indonesia dalam laga melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Kevin dipercaya pelatih Shin Tae-yong turun sebagai starter dalam laga melawan Jepang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Kevin Dix tak menjalani debutnya dengan mulus. Hal ini karena dia terpaksa ditarik keluar pada menit ke-41. Kevin mengalami cedera sebelum pertandingan babak pertama berakhir. Posisinya langsung digantikan oleh Sandy Walsh. Setelah menjalani debut bersama timnas Indonesia, pemain yang pernah membela Empoli dan Fiorentina di Liga Italia itu memang merasa senang. Namun, dia mengaku perasaannya campur aduk karena harus menyaksikan skuad Garuda kalah telak dari Jepang. Menurut Kevin, sebenarnya dia sempat menunggu-nunggu apakah bisa melakukan debut melawan Jepang. Hal ini karena proses naturalisasi dilakukan dalam waktu sempit sehingga dia sempat menunggu dan akhirnya dipastikan bisa melakukan debut. Dia terkesan saat menjalani debut di GBK dalam laga yang dihadiri ribuan supporter di stadion. Setelah merasakan atmosfer supporter di SUGBK, Kevin pun membeberkan alasannya mengapa akhirnya memilih memperkuat timnas Indonesia. Pemain bernomor punggung 2 di FC Copenhagen tersebut mengatakan bahwa bergabung dengan timnas Indonesia ini merupakan proyek yang luar biasa. Sebagai pemain, dia melihat bagaimana timnas Indonesia berkembang dan tentu Kevin yang menyoroti target yang dituju skuad Garuda. Kevin mengaku akhirnya memilih bergabung dengan skuad Garuda karena dia menilai Indonesia adalah negara raksasa yang tengah tertidur. Untuk itu, dia bertekad membawa Indonesia bangkit dari tidur dan bisa tampil di pentas dunia nantinya. Menurut saya, ini adalah proyek yang luar biasa. Dengan banyak pemain dan terlihat sangat profesional, saya pikir negara ini adalah raksasa yang sedang tertidur, tuturnya. Kabar menggembirakan datang dari skuad timnas Indonesia. Kevin Dix, bek andalan FC Copenhagen yang mengalami cedera saat laga melawan Jepang, ternyata tidak mengalami cedera serius. Informasi ini diungkapkan langsung oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji, berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis. Kevin Dix menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat menghadapi Jepang pada matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berduet dengan Yakob Sayuri di sisi kanan, Kevin Dix menunjukkan performa solid, baik dalam bertahan maupun menyerang. Ia bahkan terlibat dalam duel sengit melawan Kaoru Mitoma, winger andalan Jepang yang bermain di Brighton Hove Albion. Namun, insiden benturan dengan Wataru Endo pada menit ke-41 memaksa Kevin meninggalkan lapangan lebih awal. Cedera yang dialaminya sempat menimbulkan kekhawatiran besar. Usai pertandingan, Shin Tae-yong mengakui belum mendapatkan laporan pasti terkait kondisi Kevin Dix. Namun, sehari setelah laga, Sumarji memastikan hasil MRI Kevin menunjukkan kabar baik. Alhamdulillah hasil MRI aman, Kevin Dix tidak mengalami cedera berat, kata Sumarji kepada jawapos.com pada Sabtu 16 November. Meski begitu, kepastian terkait kesiapan Kevin untuk laga berikutnya baru akan diketahui paling lambat Senin 18 November. Coach Justin mengungkapkan pendapat tajam mengenai strategi Shin Tae-yong yang memengaruhi performa timnas Indonesia, terutama dalam laga melawan Jepang. Dalam kanal YouTube pribadinya, Coach Justin tidak segan-segan memberikan kritik terbuka terhadap keputusan Shin Tae-yong dalam menurunkan Rafael Struijk, yang disebutnya kurang efektif dalam menjalankan peranannya di lini depan. Dua kali Rafael Struijk itu telat datangnya, karena dia terlalu ikut defense, sehingga saat dia counter which is biasanya lewat sayap, jarak yang harus ditempuh terlalu jauh, kata Coach Justin dikutip tim tvonnews.com pada Minggu, 17 November 2024. Ia juga menambahkan bahwa jika berada di posisi Shin Tae-yong, ia akan mengambil langkah berbeda dengan tidak memaksakan Struijk bermain dalam posisi tersebut. Kalau gue jadi Shin Tae-yong, jangan suruh Rafael Struijk ini kan dia pasti mainkan Rafael Struijk, walaupun gue bilang dia juga lumayan bagus tadi, tapi bukan dia sendiri. Lanjut pria yang akrab disapa Choachi, menurutnya, akan lebih efektif jika Struijk diberi peran yang lebih terbatas, yakni menyimpan tenaganya untuk menyerang. Sementara satu pemain dibiarkan berada di depan. Minimal Rafael Struijk bisa simpan tenaganya untuk menyerang biarkan satu orang di depan. Tegasnya, tak hanya itu, Coach Justin juga menyarankan untuk mengubah formasi yang selama ini diterapkan oleh Shin Tae-yong. Gua gak ngerti kalau lu main dengan 3 back selalu kebobolan kenapa nggak coba 4-3-3, ungkap Coach Justin. Menurut Coach Justin, formasi 4-3-3 akan memberi timnas Indonesia keunggulan dalam mengontrol lini tengah dan membuat pertahanan lebih solid. Kita punya pemain yang bisa main 4-3-3 kok. Minimal kalau lu main 4-3-3 tengah lu itu lebih solid lebih banyak pemain, ujarnya. Selain itu, Coach Justin juga menyoroti peran pemain tengah seperti Tom Haye,
yang menurutnya akan kehilangan kualitasnya jika terlalu banyak berlari dari belakang ke depan. Mereka bekerja. Semua orang punya porsi masing-masing. Kalau lu suruh Tom Hai bolak-balik kualitas dia akan hilang, jelas Coach Justin lebih lanjut. Di akhir komentarnya, Coach Justin dengan santai menyebutkan bahwa meskipun Indonesia kalah dari Jepang, hal tersebut bisa dipahami mengingat perbedaan peringkat yang jauh. Gue udah bilang kok calculated loss, selisih rang lu itu 115 sama Jepang, ujar Coach Justin. Perkataan Coach Justin ini menambah sorotan terhadap strategi Shin Tae-yong yang dinilai belum maksimal, meskipun banyak yang mengapresiasi usaha keras timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, dengan banyaknya kritik dan saran yang disampaikan oleh pengamat seperti Coach Justin, masih ada harapan bagi timnas Indonesia untuk menemukan strategi yang lebih solid dalam laga-laga mendatang.